Terima kasih atas kesempatannya. Pada sesi ini, saya Ramdhani Fajri akan melanjutkan highlight update teknologi dari event SRUC yang berjudul Optimize for Force Mobilization, Putting Advanced Technologies in the Field Workflow. Kali ini saya akan membawakan 3 highlight teknologi, antara lain yang pertama Field Operations, yang kedua teknologi AI atau Artificial Intelligence, dan yang terakhir adalah teknologi Real-Time Visualization and Analytics. Di sesi Field Operation, kita akan membahas bagaimana beberapa aplikasi Field Apps di ArcGIS mampu mengoptimalkan dan mengefisiensikan pekerjaan kita di lapangan. Kalau kita bicara Field Operation dan Data Collection di platform ArcGIS, kita memiliki beberapa aplikasi yang mampu menjawab beberapa challenge dalam kita bekerja di lapangan. Antara lain dalam melakukan perencanaan dan koordinasi, sekaligus dengan data collection, kita memiliki aplikasi Survey123, Form-Based Data Collection, dan Quick Capture yang mampu mengkolek data di lapangan dengan cepat sambil kita melakukan perjalanan. Sampai kepada pemantauan daripada kegiatan di lapangan menggunakan Operation Dashboard. Nah, pada kali ini, teknologi terbaru dari event SRUC adalah ArcGIS Field Maps. Ini adalah aplikasi map-centric data collection yang menggabungkan beberapa aplikasi lama. Sebagaimana kita kenal dulu ada ArcGIS Explorer yang mampu membawa peta ke lapangan, baik itu online maupun offline. Kemudian ada map-centric aplikasi data collection, ArcGIS Collector, dan untuk melakukan location tracking, kita memiliki ArcGIS Tracker. Nah, semua itu di teknologi terbaru digabung menjadi satu aplikasi, yaitu bernama ArcGIS Field Maps. Kedepannya, ArcGIS Workforce untuk melakukan planning dan coordination, dan ArcGIS Navigator untuk melakukan navigasi pun akan digabung ke dalam ArcGIS Field Maps. Jadi kami merekomendasikan Bapak Ibu untuk segera mencoba bagaimana ArcGIS Field Maps ini dapat membantu kegiatan di lapangan terkait dengan map-centric data collection. Teknologi terbaru dari aplikasi mobile yang tidak kalah menarik adalah Smart Camera pada Survey123, di mana kita bisa memasukkan kapabilitas AI untuk melakukan image classification dan object detection langsung pada kamera mobile. Saya akan coba mendemokan bagaimana Smart Camera bekerja dengan use case untuk melakukan klasifikasi tingkat kematangan buah sawit, di mana tingkat kematangan buah sawit sangat penting untuk diambil di lapangan untuk menentukan produktivitas dan kualitas minyak yang akan dihasilkan. Di sini kita akan menggunakan ArcGIS Notebook pada ArcGIS Online, di mana kita bisa melakukan training model tanpa harus menyiapkan infrastruktur untuk Artificial Intelligence. Nah, di sini kita akan melakukan sampling terhadap beberapa foto yang menunjukkan tingkat kematangan dari buah sawit tersebut. Setelah model di-training untuk mengklasifikasikan, kita dapat melihat hasil daripada model tersebut, di mana di sebelah kiri adalah kenyataannya dan di sebelah kanan adalah hasil prediksi model. Nah, setelah itu model disimpan untuk dapat di-deploy di aplikasi mobile Survey123. Nanti kita akan bisa mengklasifikasikan menggunakan kamera yang ada di handphone. Oke, kita embed di sini kemampuan smart kameranya. Kemudian ketika kita buka Survey123, nah di sini kita masukkan modelnya ke dalam folder. Kemudian kita buka aplikasi Survey123, Smart Camera. Kemudian kita bisa melakukan klasifikasi daripada objek buah sawitnya. Apakah dia termasuk matang atau belum matang. Seperti itu. Nah, ini saya arahkan saja cukup ke gambarnya atau ke buah sawitnya. Dia akan bisa mengklasifikasikan di sini. Apakah matang atau masih mentah, seperti itu. Nah, ketika kita capture gambarnya, nanti atribut atau pertanyaan yang lain akan menyesuaikan sesuai dengan prediksi kamera yang sudah diinstal model AI. Setelah itu kita bisa submit hasil surveinya ke dalam feature service. Oke, kemampuan tadi kita kenal dengan istilah
Geo AI atau Geo Artificial Intelligence, di mana kita memanfaatkan model machine learning ke dalam GIS workflow yang biasa kita lakukan. Nah, opportunity dalam pemanfaatan AI di GIS saat ini sudah terbuka lebar, di mana kalau kita bicara akurasi, saat ini akurasi AI sudah hampir menyamai kemampuan manusia. Namun kalau kita bicara soal kecepatan, tentunya AI dengan menggunakan komputer itu jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia. Dan kalau kita implementasikan di area yang luas, AI akan lebih efisien dan akan lebih cepat dalam melakukan deteksi sebuah objek. Oke, ini penggunaan umum, secara umum ya, penggunaan AI di bidang GIS. Pertama, kita bisa menggunakannya untuk predictive analytics, di mana kita bisa memprediksi sebuah nilai pada lokasi tertentu, seperti harga tanah, harga properti, atau jumlah penduduk pada lokasi tertentu. Kemudian, kalau kita memiliki data time series, seperti data dari sensor, atau data-data yang berubah sepanjang waktu, itu kita bisa memprediksi nilai ke depan itu akan seperti apa. Dan yang kedua, kita bisa melakukan pengenalan pola dari data yang kita miliki. Kalau kita punya jutaan data, kemudian kita ingin lihat hotspot atau cool spot, kemudian anomali yang terjadi pada data tersebut, sehingga bisa membantu dalam pengambilan keputusan, kita bisa memanfaatkan model machine learning. Penggunaan selanjutnya yang sangat penting adalah feature extraction, di mana kita bisa mendeteksi objek-objek yang kita butuhkan dari data-data yang kita miliki, seperti data satellite imagery, data LIDAR, ataupun data teks yang berasal dari report maupun sosial media. Kita bisa ekstrak objek-objek yang kita butuhkan untuk memperkaya data-data yang ada di dalam organisasi kita. Nah, pada akhirnya kita bisa melakukan pemetaan secara otomatis, di mana kita bisa mengekstrak objek seperti land cover secara otomatis, kemudian persil tanah, jalan, maupun building yang mampu memetakan objek-objek dalam area yang luas dengan waktu yang singkat. Seperti itu. Nah, kenapa kita bisa menggunakan AI di ArcGIS? Karena di dalam ArcGIS didukung oleh package-package Python yang sangat umum digunakan untuk machine learning dan deep learning. Di sini sudah ada di dalam instalasi ArcGIS, dan kapabilitas AI tersebut bisa kita execute baik itu desktop based maupun server based secara online. Dan Esri juga menyediakan banyak sampel yang bisa langsung kita coba dengan case tertentu dalam bentuk Jupyter Notebook. Selain itu, kita bisa juga menggunakan pre-trained model yang sudah disediakan oleh Esri, sehingga Bapak Ibu tidak perlu training terlebih dahulu ya, karena training seringkali memerlukan waktu yang lama untuk kita coba. Seperti itu. Nah, saya akan coba mendemokan bagaimana kita mengekstrak bangunan dari data satelit imagery. Di sini kita akan siapkan sampel data untuk mengajarkan komputer membedakan yang mana bangunan, yang mana bukan. Setelah kita buat secara manual sampel datanya, kita ekstrak sehingga data tersebut bisa dikenal atau bisa di-training menggunakan model machine learning atau deep learning. Contoh data yang akan digunakan adalah seperti ini, di mana komputer akan mengenali dalam bentuk beberapa potongan gambar yang sudah di-label untuk membangun model yang mampu mengenali bangunan. Nah, setelah kita training dan menghasilkan atau memperkecil daripada error, kita akan mendapatkan model yang optimal. Nah, ini contohnya di sebelah kiri adalah ground truth atau bangunan sebenarnya, di sebelah kanan bangunan yang diprediksi dari model. Di sini kita mendapatkan precision score yang cukup baik, 0,98. Setelah kita save modelnya, kita akan coba prediksi di image terbaru dengan menggunakan ArcGIS Pro. Nah, di sini kita masukkan model yang sudah di-training. Kemudian kita execute di mana 27.000 building dapat kita deteksi dalam waktu 1 jam 44 menit. Di mana kalau kita bisa mengenerate bangunan secara manual oleh manusia 1 menit itu bisa 5 bangunan, AI bisa 50 kali lebih cepat. Oke, teknologi selanjutnya adalah teknologi tentang real-time data dan big data analytics, di mana saat ini Esri memiliki produk terbaru, yaitu ArcGIS Velocity. Real-time data, sebagaimana kita ketahui saat ini,
kita sudah memasuki era IoT, di mana sensor-sensor atau device mampu terkoneksi dengan internet, sehingga kita bisa mendapatkan datanya secara real-time, dan juga setelah data terkoleksi, kita bisa analisa datanya untuk keperluan pengambilan keputusan. Saat ini pemanfaatan real-time data dapat kita lihat untuk melakukan tracking aset bergerak ataupun pemantauan sensor-sensor yang ada di lapangan. Nah, ini adalah arsitektur daripada ArcGIS Velocity, di mana kita bisa connect ke dalam berbagai macam sumber IoT platform maupun sensor, baik itu API maupun IoT Hub, di mana dulu kalau kita kenal ada produk Geo Event Server dan Geo Analytics Server yang bersifat on-premise. Saat ini Velocity dapat mendukung untuk kita deploy ke dalam cloud, sehingga kita tidak perlu menyiapkan infrastruktur yang cukup rumit. Dan karena ini ada di cloud, tentunya didukung oleh teknologi disaster recovery dan high availability yang cukup baik. Kapabilitas umum saat ini yang dimiliki ArcGIS Velocity tentunya kita bisa connect dan ingest berbagai macam sumber data yang bersifat real-time. Kemudian setelah data itu terkumpul dengan banyak, kita bisa menganalisa, baik itu kita analisa secara real-time untuk mendapatkan alert dan lain-lain, atau kita bisa analisa secara batch ya, dengan menggunakan Big Data Store. Di sini contohnya kita akan coba melakukan koneksi terhadap data real-time. Saat ini contohnya kita akan connect ke API streaming data penerbangan. Setelah kita memasukkan URL API-nya, kemudian kita dapat melakukan matching schema, dan kita bisa running koneksinya dalam bentuk periodik atau real-time. Nah, ini kita akan membuat streaming layer daripada data-data penerbangan. Setelah itu kita bisa lihat, kita bisa connect ke dalam ArcGIS, dan data tersebut akan mengalir ke dalam platform ArcGIS. Nah, ini contoh ketika kita memiliki banyak device, baik itu device bergerak maupun device diam. Kalau device yang diam, dia berganti datanya ya, sesuai dengan status yang ada di lapangan. Kita bisa lihat ke dalam bentuk satu view, dalam bentuk operation dashboard dari berbagai koneksi data real-time tersebut. Kemudian selain kita melakukan streaming data, kita bisa juga melakukan analisa, baik itu analisa yang bersifat real-time maupun analisa yang bersifat batch atau big data analysis. Nah, di sini saya akan coba mendemokan bagaimana real-time streaming atau real-time analysis itu bekerja, di mana kita akan membuat sebuah geofencing yang akan berubah secara dinamis, dan kita juga akan melakukan calculate distance dari dua aset yang dinamis, sehingga kita bisa melihat apabila aset tersebut berbahaya, apabila berdekatan, kita bisa langsung membuat alert, sehingga misalnya sopir atau petugas di pemantauan bisa tahu apabila ada aset yang memiliki jarak dekat ya, di mana misalnya di organisasi Bapak Ibu itu tidak diinginkan atau menjadi potensi bahaya. Nah, di sini kita akan membuat dynamic geofencing untuk kemudian jika asetnya bergerak, dia akan ikut bergerak juga, dan dynamic calculate distance untuk melakukan kalkulasi apabila ada dua aset bergerak yang secara berdekatan. Baik, ini contohnya apabila aset yang warna biru bergerak, geofencingnya pun akan ikut bergerak untuk memastikan bahwa jarak daripada dua aset tersebut aman. Oke, ini adalah kapabilitas terbaru saat ini dari ArcGIS Velocity. Demikian highlight dari beberapa teknologi ArcGIS terbaru yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.